Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Baitul Karim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut sekali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, yang terpenting adalah nikmat iman. Nikmat iman ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, karena imanlah semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena iman semua bernilai amal ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga nikmat iman yang Allah berikan kepada kita terus kita jaga, kita pelihara sampai akhir hayat kita, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Kita tentunya semangat pada awal-awal Ramadan ini. Semangat ini terus kita jaga di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan kita tinggalkan, jangan kendor. Jangan kendor, puasa jangan kendor, jangan sampai ada yang bolong. Salat jangan ada yang bolong. Bila perlu kita tingkatkan salat jamaah kita, jangan lupa, karena ini merupakan kesempatan emas buat kita. Salat jamaah jangan tertinggalkan, apalagi salat fardu. Masya Allah, ini merupakan kesempatan yang sangat baik buat kita. Kalau kita lewatkan kesempatan emas ini, kita akan merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan, tidak ada jaminan tahun depan kita berjumpa lagi. Tidak ada jaminan. Allahu Akbar. Karunia Allah sangat besar kepada kita. Semua kesehatan ini Allah pelihara, Allah jaga, Allah berikan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah dengan terus meningkatkan keimanan dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika mau naik mimbar untuk berkhutbah, ketika menampakkan kakinya di anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga, beliau berkata amin, amin, amin 3 kali. Selesai beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa tadi bilang amin, naik tangga kedua bilang amin, naik ke tangga ketiga amin, ada apa ya Rasul? Rasulullah SAW menjelaskan, ketika saya menampakkan kaki di anak tangga pertama, Jibril datang dan menyampaikan 3 hal, berkata 3 hal kepada saya. Yang pertama, man adraka Ramadan falam yughfar lah
ab'adahullahu minar rahmah. Qul amin. Faqultu amin. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang Allah takdirkan bertemu, berjumpa dengan bulan Ramadan, alhamdulillah kita semuanya Allah takdir kita berjumpa pada tahun ini. Barang siapa yang ditakdirkan berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi setelah keluar dari bulan Ramadan, falam yughfarlah, dia tidak mendapat ampunan dari Allah, tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ab'adahullahu minar rahmah, maka orang tersebut dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan amin. Jibril menyuruh saya berkata amin, maka saya mengatakan amin. Allahu akbar. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan seperti saat sekarang ini merupakan bulan yang sangat mulia, sangat agung. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk, seperti dijelaskan oleh hadis, Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahun. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya itu merupakan penebus dari segala dosanya. Allahu akbar. Dilipat gandakan pahalanya, satu pahala bisa jadi 70 kali lipat. Membaca Al-Quran satu huruf di lain bulan Ramadan 10, kalau di dalam bulan Ramadan 70 kali lipat. Sholat wajib dinilai 70 kali lipat, bahkan lebih. Sedekah dikeluarkan dilipat gandakan di bulan ini. Kalau bulan yang sebaik ini, seagung ini, semulia ini, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, Allahu akbar, na'udzubillah, itu adalah hamba Allah yang sangat rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah bulan lain yang dapat membuat diri dia menjadi hamba Allah yang dapat ampunan? Yakin kita tidak ada. Karena di bulan inilah bulan yang Allah sudah persiapkan buat kita 1 tahun dalam bulan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kita beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Perbanyak istighfar, berbanyak istighfar. Seperti Rasulullah tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Padahal beliau hamba Allah yang dijamin oleh Allah. Kita sebagai hamba yang penuh dengan dhaif, wa khuliqal insanu dhaifa, hamba Allah yang lemah, tentu lebih-lebih kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Hadirin rahimakumullah, ketika naikkan tapak kaki di mimbar di atas tangga yang kedua, Jibril berkata kepadaku, man adraka walidayhi au ahadahuma falam yughfarlah ab'adahullahu minar rahmah. Siapa yang Allah takdirkan dia berjumpa dengan kedua orang tuanya, bertemu dengan kedua orang tuanya, atau salah satu dari keduanya, seperti kita sekarang ini, yakin kita ada yang sudah meninggal kedua orang tuanya, atau ada yang masih tersisa salah satu dari keduanya, atau ada yang masih dua-duanya. Bersyukurlah masih punya kedua orang tua, atau salah satu dari keduanya. Bersyukur kepada Allah. Kalau dia punya kedua orang tua tidak mendapatkan ampunan sebab kedua orang tuanya, orang itu dijauhkan dari rahmat Allah. Senyum orang tua kita itu adalah ampunan Allah. Belayan orang tua kita itu adalah ampunan Allah. Tawa, bahagia orang tua kita itu adalah ampunan Allah. Jemput senyum orang tua kita, jemput belayan orang tua kita, jemput doa orang tua kita. Karena doa orang tua kita, senyum orang tua kita adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik. Punya orang tua, bukan dia mencari ampunan dari
adanya orang tuanya, malah dia mendapat nauzubillah menambah dosa. Orang beruntung dia dapat rugi. Ada yang begitu, sengaja dia pisah rumah, tak mau dengan kedua orang tuanya. Entah orang tuanya ada yang kurang, ada yang begini, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau dia niat pisah rumah dengan orang tuanya dengan niat yang tidak baik seperti itu, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari rahmat Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita ambil kesempatan dengan adanya orang tua kita, dekatilah orang tua kita. Apa maunya? Apa maunya orang tua kita? Kalau dia sakit, rawatlah dengan baik. Kalau dia kurang berbuka, kurang rezekinya, berikanlah rezeki buat mereka. Bahagiakan mereka, karena mereka telah membahagiakan kita waktu kecil. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita dan mentakdirkan kita menjadi hamba-hamba yang Allah ghuffarak, Allah ampuni segala dosa kita. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, ketika Rasulullah menampakkan kaki di anak tangga yang ketiga, Jibril berkata, "Man zukirta indah falam yusalli alaik." Hai Muhammad, siapa yang disebut namamu tetapi dia pelit, tidak mau bersolawat kepadamu, abadahullahu minar rahmah. Oh, dia hamba yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang pelit, kalau disebut nama Nabi Muhammad dia tidak mengucapkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, singkat sekali, dia tidak mau. Kenapa dia dikatakan pelit sekali? Karena Rasulullah ini hamba Allah yang paling besar jasanya kepada kita. Paling besar jasanya. Kita mengenal puasa berkat Rasulullah. Kita mengenal Al-Quran berkat Rasulullah. Kita mengenal Islam berkat Rasulullah Nabi Muhammad. Kita mengenal tentang Islam ini berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam, Masya Allah, berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang jasanya sebesar ini, jasanya kepada kita, menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat, bayangkan Rasulullah dulu ketika berdakwah, nyawa dan harta, darah, tumpah darah, Masya Allah, dikorbankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini bahagia dunia dan akhirat. Maka kita wajib membaca selawat kepada beliau. Paling tidak kita 17 kali baca selawat dalam sehari, itu wajib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dalam sholat. Para siapa yang tidak selawat ketika sholat, maka sholatnya tidak sah. Masya Allah ya. Tapi paling tidak kita baca salawat ketika disebut zukirta, disebut nama Nabi Muhammad, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kita yang beruntung dapat pahala dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, itu tadi 3 hal yang diaminkan oleh Rasulullah, mudah-mudahan jauh dari diri kita. Yang pertama, orang yang bertemu bulan Ramadan tidak mendapat ampunan, orang yang jauh dari rahmat Allah. Orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya, ada orang tuanya, jumpa dengan orang tuanya, tapi tidak mendapat ampunan dari sebab ada orang tuanya, jauh dari rahmat Allah. Yang ketiga adalah orang yang disebut nama Nabi Muhammad tetapi tidak membaca selawat, maka dia orang yang jauh dari rahmat Allah. Berlindung kita, na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan kepada kita ampunan dan rahmat, keluar dari Ramadan kita dalam keadaan kullu maulid yuladu 'alal fitrah, seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini harapan kita nanti bersyawal tanggal 1 bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang khilaf, ada yang salah, itu adalah kekurangan diri pribadi saya. Kalau ada yang benar, mari sama-sama kita ingat, kita amalkan, kita sama-sama terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu muwaffiq wal hadi ila syabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.